Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Jumpa dengan saya Yunus Tan dalam acara Bincang-Bincang di Tengah Badai. Tadi baru saja theme song kita sudah dinyanyikan oleh Sirtauli dan suaminya Abram. Itu lagu yang luar biasa dan lagu itu akan menjadi theme song daripada talk show kita. Hari ini kita akan menayangi talk show kita dalam tayangan perdana. Dan biarlah kiranya talk show ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah badai COVID ini. Dan kiranya talk show ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan membahas hal-hal yang luar biasa, yang ringan, tapi tentunya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Dan hari ini kita juga akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa tentunya, yang akan sharing dengan kita semua Bapak Ibu Saudara. Yang pastinya bintang tamu ini saya yakin para penonton yang ada di rumah sudah mengenalnya. Tapi mungkin kita mengenalnya dari sisi yang lain. Kita belum tahu dari sisi yang berbeda. Nah hari ini kita akan sama-sama mengenal beliau lebih lagi dalam acara Bincang-Bincang di Tengah Badai. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang di Tengah Badai. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan apa yang akan dia sharingkan. Dan hadir di tengah-tengah saya Ibu Pendeta Muda Sutanti. Ini dia bintang tamu kita. Kenalkan? Ya, selamat datang Ibu Tanti. Terima kasih buat kehadirannya di Bincang-Bincang di Tengah Badai pada hari ini. Gimana kabarnya Bu? Baik. Puji Tuhan. Kita social distancing ya Bu ya. Iya. Puji Tuhan. Hari ini Bu ini adalah acara talk show perdana kita tentang bincang-bincang di tengah badai. Kenapa kita ambil bincang-bincang di tengah badai? Karena memang kita saat ini sedang menghadapi badai COVID yang mendunia. Dan biarlah bincang-bincang kita ini boleh memberkati para penonton yang ada di rumah sehingga mereka pun bisa keluar dari badai. Amin. Kalau boleh tahu Bu Tanti apa kegiatannya hari-hari ini yang selain mungkin para penonton di rumah sudah tahu kalau Ibu Tanti adalah Ibu Pendeta juga Ibu Gembala dan kita pengen istri dari Bapak Gembala kita pengen tahu mungkin Bu Tanti boleh sharingkan profesinya apalagi kegiatannya apa aja Bu. Silakan Bu. Ya, saya memang selain Ibu Gembala saya ada sedikit usaha kecil-kecilan tapi memang hari-hari ini juga cukup berdampak karena memang setiap sektor ekonomi semua kena dampaknya. Tapi saya bersyukur karena tetap pemeliharaan Allah itu ada atas kita dan saya yakin dan percaya di tengah kesulitan pasti ada kesempatan. Oke, katanya usahanya kecil-kecilan. Sekecil apakah usahanya? Ya, kalau dari segi usaha menurut Bu Tanti tadi Bu Tanti sudah bilang kena dampaknya Ibu ya.
Ada dampaknya ya Bu ya usaha. Pasti ada dampaknya, semua ada dampaknya. Hari-hari ini setiap karyawan kena dampak, pengusaha pun kena dampak. Dan saya yakin dan percaya semua segi usaha pasti hari-hari ini kena dampaknya. Dan seperti kita lihat ya, beberapa karyawan banyak yang di PHK atau dibayar setengah gaji, begitu juga dengan pengusaha. Tadi saya share dengan teman-teman saya, mereka juga pusing karena hari-hari ini mendekati lebaran, mereka harus bayar THR, Betul. harus mengeluarkan cukup banyak uang ya. Dan target yang mereka targetkan untuk produksi karena banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah tutup. Mereka targetkan untuk produksi seperti misalnya mobil, ya terus makanan dan sebagainya itu tidak tercapai targetnya. Sedangkan setiap karyawan harus digaji full, ya bahkan seperti THR mereka akan keluarkan. Jadi hari-hari ini yang pusing bukan hanya karyawan, tapi setiap pengusaha pun pusing, ya. Baik. Bahkan banyak orang yang bilang hari-hari ini untuk bertahan bisa hidup pun sudah bersyukur Sudah luar sekali. biasa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari wajahnya Bu Tanti tidak kelihatan Ibu pusing. Amin. Pastinya Ibu punya trik, punya tips, punya cara bagaimana menghadapi ini semua di tengah badai. Nah Bapak Ibu Saudara tentunya pengen tahu lebih lanjut apa sih Bu Tanti yang menjadi rahasia buat Bu Tanti sehingga di tengah badai ini sebagai pengusaha bisa tetap tersenyum, sukacita, Amin. damai sejahtera, gimana Bu? Yang pertama memang kita harus benar-benar hari-hari ini mengandalkan Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan kita semua akan lemah. Ya, kita semua tidak akan kuat menghadapi pandemi yang begitu luar biasa. Bukan hanya sakit penyakit tapi yang paling penting sekali itu ekonomi. Ya, lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mencari penghasilan lain atau penghasilan tambahan. Karena hari-hari ini setiap usaha, semua usaha itu memang melemah. Jadi bagaimana kita bisa mencari usaha yang lain ya. Misalnya ada ibu-ibu yang bisa memasak, bisa menjual makanan itu mungkin sebagai tambahan. Jadi kita harus cari usaha tambahan atau penghasilan tambahan hari-hari ini supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup itu tetap, sedangkan penghasilan berkurang. Betul, Jadi itu kita harus bagaimana caranya untuk bisa menutupi kebutuhan hidup itu kita harus mencari usaha tambahan. Lalu yang ketiga saya rasa bagaimana kita bisa mengatur keuangan itu dengan baik. Ya, jadi itu yang paling penting supaya kita bisa menjalani hari-hari ini ke depan lebih baik lagi. Ya, jadi bagaimana caranya kita mengurangi pengeluaran, ya, mengatur keuangan kita dengan baik. Ya, mungkin dulu biasanya saya pun seperti itu. Dulu kalau mau keluarin uang kayaknya gampang saja, tapi hari-hari ini kita harus perlu prioritas yang paling penting. Ya, prioritas itu itu dia paling yang penting ya Bu ya. Ya, betul. Jadi kita harus membuat pos-posnya, tidak seperti dulu lagi. Kita mau keluar uang, dapat uang gampang, keluarnya juga gampang. Hari-hari ini nggak bisa. Tapi hari-hari ini kita harus membuat pos-pos di mana yang pertama kita harus sisihkan dulu perpuluhan, persembahan, lalu orang tua, kalau masih ada orang tua kita harus beri yang terbaik, lalu baru pengeluaran-pengeluaran kita. Ya, dan yang paling penting banyak sekali hari-hari ini orang yang sedang jatuh. Karena apa? Dulunya mereka hidup itu bukan karena kebutuhan. Banyak orang hidup karena keinginan, ya. Betul, Saya betul. yakin dan percaya banyak sekali orang-orang yang hidup itu karena keinginan, Pak, bukan karena kebutuhan. Ya. Contoh misalnya apa? Handphone. Memang handphone itu bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Iya. Ya, kalau kebutuhan itu hanya untuk telepon, tapi banyak kali orang pakai handphone yang paling bagus, yang paling mahal, padahal dia sendiri belum tentu bisa untuk membayarnya. Betul, betul. Seperti itu. Ya, dan saya dengar juga di TV saya lihat gitu ya, banyak artis-artis, orang-orang yang akhirnya sekarang ini sedang terpuruk luar biasa. Karena apa? Mereka terlalu ingin wah, ya, ingin wah sehingga mereka ambil kredit. Harusnya yang terbaik itu kalau kita mau kredit itu apakah itu bisa menghasilkan buat kita? Ya. Jangan untuk keinginan hidup kita. Wah, karena saya supaya dipandang saya orang kaya, misalnya seperti itu ya. Lalu saya beli mobil yang mewah. Gak apa-apalah kredit nanti saya bisa bayar. Itu bukan suatu kebutuhan. Betul, betul. Tapi itu keinginan. Kalau saya dari dulu saya selalu memang saya pernah kredit pun. Kalau saya kredit pun itu kredit yang menghasilkan. Nah ya. itu yang penting ya Bu itu ya. yang paling penting. Betul. Jadi kita boleh kredit tapi yang menghasilkan. Yang bisa menghasilkan untuk kita bisa bayar kredit itu. Tapi kalau untuk kredit karena keinginan kita. Wah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Betul. Nah hari-hari ini berapa banyak orang yang kredit karena keinginan. Nah itu memang yang harus di-cut atau kalau sekarang ini Bang bilang bisa
rekonstruksi atau di cut misalnya biasanya kita cicil sebulan 50 juta itu bisa di cut, diperkecil. Karena memang kalau tidak seperti itu setiap rumah tangga itu bisa ambruk. Karena Betul, kenapa? Pemasukannya tidak bertambah bahkan berkurang tapi pengeluarannya tetap. Betul. Nah, ya seperti tiang itu lama-lama bisa ambruk. Nah, itu yang harus kita waspadai hari-hari ini. Sebagai anak Tuhan, hari-hari ini kita benar-benar harus berhikmat. Ya. Dalam menghadapi pandemi ini kita benar-benar harus berhikmat. Ya. Ya, Bu Tanti kalau nggak salah Bu Tanti punya anak 2 yang juga masih bersekolah, kuliah, yang satu kuliah S2, yang satu kuliah S1 dan itu kuliahnya di luar negeri. Mungkin ada juga para penonton di rumah yang posisinya sama kayak Bu Tanti. Gimana Bu menghadapinya dengan biaya yang terus makin besar sedangkan usaha juga makin terpuruk? Gimana Bu tipsnya? Apakah Ibu sudah menyimpan dana buat mereka atau bagaimana? Ini penting karena buat para penonton supaya mereka juga bisa dapat tips yang baik. Gimana Bu? Kalau saya memang dari anak-anak saya masih kecil saya sudah buat tabungan buat mereka. Bahkan dulu pernah saya buat asuransinya untuk asuransi pendidikan. Tapi memang jujur gak ke cover karena memang asuransinya tuh kecil. Ya tapi saya seringkali setiap bulan tuh saya tabung untuk mereka sekolah. Jadi memang kalau untuk sekolah itu saya pasti berikan yang terbaik untuk mereka karena saya pikir saya tidak bisa beri modal kecuali saya bisa beri kepintaran dia. Karena kalau modal seberapa pun bisa habis. Tapi kalau kepintaran dia pintar, dia bisa kerja di mana saja itu bisa menghasilkan buat dia. Oke. Ya. Bagaimana kalau para penonton yang ada berkata begini, boro-boro Bu saya mau nabung, yang mau ditabung gak ada. Nah itu gimana Bu? Nah sekarang gini, kembali lagi. Dulu saya pernah ketemu satu jemaat, dia pernah share ke kami, dia bilang, Pak Bu kami gak bisa kasih perpuluhan. Karena keuangan kami tidak cukup. Lalu saya ajarkan kepada mereka, beri yang terbaik dulu. Kita lihat campur tangan Tuhan, kita lihat mujizat Tuhan. Pada saat mereka lakukan dengan baik, akhirnya mereka bisa nabung. Dia bilang dia gak bisa nabung sama sekali. Akhirnya setelah diselidiki kenapa setiap bulan uangnya habis terus. Karena ada aja tuh yang sakit. Ya anaknya sakit, orang tuanya sakit. Jadi uangnya habis untuk hal-hal yang. Kayak bocor gitu ya Bu ya, kayak bocor. Betul gitu. Jadi memang kalau kita bisa tahu prioritas dulu seperti hari-hari ini ya. Memang semua orang akan merasakan begitu menurunnya perekonomian. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita bisa mendahulukan Tuhan, kita bisa selalu ya mempersembahkan yang terbaik di tengah kekurangan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Jadi kuncinya itu ya Bu ya ternyata ya. Perpuluhan, memberi buat Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan gitu. Ibu sudah membuktikan ini sekian lama, betul ya Bu Tanti ya? Iya betul. Sudah membuktikan ini dan tentunya para penonton di rumah juga harus membuktikan ini dengan cara melakukan yang benar. Nah Bu Tanti sebagai contohnya telah memberikan kita tips bahwa ternyata memberikan perpuluhan dan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan itu adalah hal yang penting. Sehingga semuanya tercukupi. Jadi Bu Tanti seperti dengan firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Betul ya Bu ya? Betul ya Bu? Amin. Bu Tanti mungkin sedikit tips buat para pengusaha yang ada di rumah atau mungkin buat jemaat yang bingung mau ngapain gitu ya. Tadi Bu Tanti sedikit sudah bilang kalau bisa sekarang kita kreatif sedikit. Coba cari apa, usaha, jualan, masak segala macam. Nah banyak yang berkata, Bu saya gak punya modal. Bu saya gak bisa masak, saya gak bisa ini. Kira-kira Bu Tanti bisa memberikan tips apa nih buat para penonton sekalian? Saya rasa semua orang pasti diberikan talenta oleh Tuhan. Ya, cuma bagaimana dia mengembangkan talenta itu. Jadi memang yang seperti tadi saya katakan kita harus minta hikmat dari Tuhan. Ya, minta hikmat dari Tuhan dan pasti Tuhan buka jalan. Ya, banyak orang yang kemarin sebelum COVID ini nggak bisa masak sama sekali. Tapi sekarang itu kan banyak ada YouTube. Oke, jadi ya, liatin bisa YouTube kita masak lihat gitu ya. ya. Jadi kita di kompleks saya juga banyak. Tadinya ibu-ibu yang ibu rumah tangga biasa atau ibu kantoran, mereka akhirnya sekarang masak dan mereka bisa menjual gitu. Nah, itu menghasilkan. Jadi itu paling tidak bisa membantu untuk makan keluarga gitu. Baik. Kalau boleh tahu Bu Tanti sebagai seorang pengusaha dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang Ibu lakukan terhadap karyawan-karyawan Ibu? Apakah Ibu juga mengadakan pemotongan, pengurangan atau gimana Bu? Boleh tahu Bu?
Kalau saya sih kebetulan enggak ya, karena saya lihat mereka juga orang pas-pasan. Jadi saya tetap bayar mereka full dan saya percaya kalau saya kerja dengan baik dan Tuhan pasti akan memberkati saya. Karena saya percaya saya adalah saluran berkat buat mereka. Amin. Ya, kalau sampai mereka saya kurangin, otomatis mereka juga akan mengeluh dan mereka tidak akan mendoakan saya. Kerjanya nggak maksimal Ya, akhirnya. saya percaya saya akan berikan yang terbaik buat mereka dan mereka akan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Wow, ternyata tips ini penting sekali dan puji Tuhan Bu Tanti ternyata nggak mengurangi gaji karyawan ya Bu ya. Dan ini mungkin sukacita buat para karyawan yang gajinya tadi dipotong. Terakhir Bu, kesimpulan. Apa yang Ibu mau sampaikan buat para penonton yang ada di rumah, buat jemaat Tuhan sekalian yang mungkin kondisi ekonominya terus menurun dan tidak membaik, apalagi kondisi pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan Bu. Betul. Bagaimana Bu? Saya berpesan Bapak Ibu bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Firman Tuhan katakan apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau kita dicobai hari-hari ini kita Karena kekurangan keinginan karena sendiri keinginan ya. kita sendiri. Karena Terlalu mungkin banyak lebih besar, keinginan ya Bu ya? lebih besar pasak daripada tiang. Ya, firman Tuhan katakan itu. Jadi bukan karena saya katakan, tapi firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wow. Nah, jadi kalau kita di hari-hari ini kita sedang dicobai dengan keuangan yang semakin hari semakin sulit. Jangan kita katakan Tuhan kenapa cobaan ini datang kepadaku. Tapi marilah kita introspeksi diri. Yes. Kita evaluasi diri. Mungkin dulu kita memang terlalu gampang mengambil keputusan, tidak cari Tuhan, tidak berhikmat. Tapi hari-hari ini mari kita lebih banyak lagi duduk di bawah kaki Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Dan memang banyak sekali yang saya lihat ya. Mereka berani ambil-ambil kredit padahal penghasilannya pas-pasan. Utang kartu kredit Utang, ya Bu ya. ya mobil, padahal harusnya dulu saya punya karyawan. Dia cicil mobil, saya tanya dia memang kamu butuh enggak? Lalu saya bilang kebutuhannya untuk apa? Setelah dia pikir-pikir akhirnya dia enggak jadi ambil. Karena memang benar tidak semua orang itu bisa punya mobil. Bukan kita ini ya beda-bedakan. Tapi apakah dia mampu untuk membayar bensin, Itu parkir. yang harus dipikirkan ya Bu Itu yang ya. harus dipikirkan. Jadi kita hari-hari ini firman Tuhan katakan bukan Tuhan yang mencobai kita. Tapi Betul. karena keinginan kita. Karena keinginan kita. Ya, pesan saya di akhir daripada sesi ini, mari setiap kita jemaat Tuhan hari-hari ini sungguh-sungguhlah kita mengandalkan Tuhan. Jangan pakai keinginan kita sendiri dan firman Tuhan katakan semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Yes. Saya yakin dan percaya ya berkat Tuhan akan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Wow, pastinya bincang-bincang ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan saya percaya kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk kita tetap bertahan di tengah badai. Katakan amin. Baik, Bu Tanti, bolehkah Bu Tanti tutup bincang-bincang kita dengan doa. Kita berdoa buat para penonton yang ada di rumah supaya mereka diberikan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi badai pandemi ini, Bu. Yuk, mari kita berdoa ya. Baik, Bu. Bapak terima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan sharing sedikit Tuhan mengenai apa yang akan kami lakukan di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami tapi karena roh-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami boleh hidup. Kami boleh menjalani dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi biarlah roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami tidak takut di dalam menghadapi badai yang semakin hari semakin besar. Kami percaya ada Engkau di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau senantiasa menggendong kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun kami ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Amen. Oleh karena nama-Mu Tuhan. Amen. Kami yakin dan percaya Tuhan. Di tengah badai ini Tuhan, kami tetap berharap kepadamu, kami tetap bersandar kepadamu. Dan dengan iman kami percaya Engkau akan mengangkat setiap badai, setiap masalah, setiap pergumulan umat-umatmu yang saat ini dihadapi Tuhan. Baik itu resesi keuangan dalam rumah tangga Tuhan. Mungkin ada jemaatmu yang di PHK Tuhan, mungkin ada jemaatmu Tuhan
yang hari-hari ini mengalami keuangan yang begitu luar biasa Tuhan, yang sulit Tuhan. Mari Kau jamah, Kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah-limpah atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini mereka boleh senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka boleh senantiasa bersandar kepadamu Tuhan dan berharap kepadamu, beriman kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jawab, Kau dengar setiap doa umat-umat-Mu Tuhan. Yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tanti buat Ya. waktu dan kesempatannya, buat sharing-sharingnya yang sudah memberkati para penonton jemaat Tuhan yang ada di rumah sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Terima kasih. inilah bincang-bincang kita pada hari ini yang pastinya bincang-bincang di tengah badai COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Dan nantikan episode-episode yang akan datang yang lebih menarik lagi tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, kami mengharapkan masukan dari Bapak Ibu Saudara, silakan bisa memberikan masukan lewat live chat yang ada di YouTube Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya kita boleh terus sama-sama berjalan di tengah badai ini lewat kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.